Kamil, kami bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada UGM, Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Rohman. Selamat petang, Bang Radi. Baik, Mas Rohman, ini hasil konfirmasi KPK, katanya biaya iklannya sampai 9,7 miliar rupiah, tetapi yang ditagihkan 41 miliar rupiah lebih. Nah, ini berarti modusnya memang sesuai yang dikonfirmasi oleh Ketua KPK ya? Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, ini memang modus utamanya adalah markup, di mana yang dicas kepada Bank Jabar Banten itu hampir sekitar 40 miliar, tetapi yang dibayarkan kepada medianya itu hanya sekitar 9 miliar. Mengapa bisa begitu? Karena menggunakan agency advertising. Ada 6 agensi yang digunakan. Nah, pemilihan 6 agensi ini diduga juga diatur sedemikian rupa. Saya melihat ini ada pemecahan paket sehingga ini menghindari ketentuan untuk adanya tender. Yang kedua adalah saya melihat ini dari konstruksi perkara dan juga audit yang pernah dilakukan di tahun 2024. Agensi advertiser ini juga ada yang membelanjakan iklannya ke media yang tidak jelas, bahkan sekarang sudah tidak ada, bahkan hanya pinjam bendera untuk mengeluarkan uang. Nah, kalau kita lihat, maka dari awal ketika sudah ada niatan dengan melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap vendornya, kemudian pengeluarannya juga ada markup yang sangat besar, maka saya lihat ini ada sebuah kesengajaan by design untuk melakukan korupsi terhadap biaya iklan ini. Atau jangan-jangan memang iklan di BJB ini dari awal sudah diniatkan untuk diambil untuk suatu kepentingan-kepentingan tertentu yang melawan hukum. Oleh karena itu, penyidikan dari KPK penting untuk bisa membuka kepada publik siapa saja yang menerima aliran dana dari perbuatan melawan hukum, melakukan korupsi dari belanja iklan BJB tersebut, dan untuk apa sih? Kenapa kemudian markupnya sedemikian besar? Kita ingat di tahun 2024 itu, Bang Radi, ada momen-momen politik di mana para politisi membutuhkan dana politik yang sangat besar, Bang Radi. Oke, Mas Rohman. Kalau gitu saya mau tanya soal relevansinya juga dan korelasinya juga dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kemarin konon rumahnya digeledah oleh KPK. Pertanyaan saya adalah sejauh mana sebenarnya tanggung jawab hukum seorang kepala daerah, karena pada saat itu Ridwan Kamil, pada saat kasus ini bergulir Ridwan Kamil masih menjadi Gubernur Jawa Barat. Sejauh mana tanggung jawab hukum seorang kepala daerah terhadap tindakan korupsi atau yang saat ini terjadi di Bank Jawa Barat sebagai badan usaha milik daerah seperti Bank BJB ini, Mas Rohman? Ya, BJB itu secara hukum adalah organisasi yang terpisah dari Pemprov Jabar. Tapi ingat bahwa Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas dalam BJB tersebut. Sehingga gubernur memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam pengangkatan maupun pemberhentian dewan direksi maupun dewan komisaris di PT Bank BJB. Kalau terkait dengan belanja iklan PT Bank BJB, gubernur tidak punya kewenangan apa-apa, tetapi terkait dengan menempatkan orang-orang kunci di PT Bank BJB itu adalah kewenangan gubernur. Sehingga yang harus didalami oleh KPK, apakah ada cawe-cawe peran serta dari Gubernur Jawa Barat waktu itu terkait dengan belanja iklan ini. Atau yang kedua, apakah hasil korupsi dari belanja iklan ini ada yang mengalir kepada penyelenggara negara di Pemprov Jabar waktu itu. Itu yang memang harus didalami oleh penyidik PK. Jadi kalau pertanggungjawaban hukum secara langsung saya pikir tidak ada. Tapi kemungkinan-kemungkinan lain itu sangat besar, yaitu terkait dengan pengaruh, Bang Radi. Konon kemarin juga ada sejumlah dokumen yang disita dari rumah Ridwan Kamil saat penggeledahan dilakukan di Bandung. Menurut analisis Anda atau dugaan Anda, KPK mencari apa di rumahnya Ridwan Kamil? Ya, sesuai dengan KUHP, penggeledahan itu kan mencari alat bukti atau ingin menangkap tersangka. Nah, tentu terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil, itu adalah satu upaya untuk mencari alat-alat bukti. Apakah terdiri dari barang bukti, surat, barang bukti misalnya adalah
alat elektronik, atau juga mungkin terkait dengan barang-barang, atau mungkin juga terkait dengan hal-hal yang punya hubungan dengan pengelolaan pemerintahan di Ya. Jawa Barat. Sehingga ini memang merupakan satu penggeledahan yang punya alasan, punya dasar. Kenapa? Karena bahkan keterangan KPK sendiri disampaikan bahwa penggeledahan di rumah Ridwan Kamil itu merupakan tindak lanjut atas keterangan seseorang saksi. Oke. Nah, ketika ada keterangan dari saksi, maka di cross check. Cara meng-cross check-nya adalah mencari alat-alat bukti kebenaran informasi yang disampaikan oleh saksi tersebut. Nah, oleh karena itu, pasca penggeledahan menurut saya menjadi sebuah keharusan bagi penyidik KPK menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil sebagai seorang saksi. Oke. Ridwan Kamil perlu ditanya bagaimana tugasnya sebagai gubernur di dalam pengelolaan Bank BJB, kemudian apakah ada hal-hal yang terkait dengan apakah misalnya pemberian, apakah misalnya terkait dengan iklan yang kemudian terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar Ridwan Kamil atau tidak gitu ya. Ya. Itu harus didalami. Yang kedua, tentu tidak sekadar mendalami melalui pemeriksaan sebagai saksi. Yang justru lebih penting adalah KPK perlu mendalami aliran dana dari hasil korupsi PT Bank BJB ini. Dengan cara apa? Follow the money, minta bantuan PPATK untuk tracing. Ya. Baik. Ya. Saja itu uang lari semua, Bang Radi. Oke. Follow the money itu kata yang atau kalimat yang saya catat tadi. Ini salah satu cara sebenarnya yang cukup mudah ya untuk mengikuti perjalanan kasus ini. Apakah ada keterlibatan pejabat publik tertentu dalam kasus korupsi di Bank Jawa Barat ini? Lalu begini, Mas Rohman, sebenarnya gini, untuk menghindari trial by the mass gitu ya, trial by the press ataupun juga dugaan-dugaan anasir-anasir liar di luar. Bagaimana sebenarnya mekanisme hukum dalam menilai dan membuktikan keterlibatan seorang pejabat publik atau mantan pejabat publik dalam kasus korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa seperti dugaan pengembangan biaya iklan di Bank Jawa Barat dan Banten ini, Mas Rohman? Ya, publik juga harus dididik untuk memahami. Yang pertama adalah Ridwan Kamil sampai saat ini statusnya adalah saksi. Betul. Ya, tidak ada ya satu predikat yang melekat pada diri Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi ini. Saat ini hanya saksi, sehingga kita harus mengutamakan prinsip presumption of innocence, prinsip asas praduga tidak bersalah. Ya. Yang kedua, tetapi kita juga harus terbiasa ya kalau misalnya ada penyelenggara negara yang dimintai keterangan oleh penyidik, maka kita harus biasa saja menanggapi itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara bahwa itu merupakan satu proses yang wajib di dalam upaya untuk menghadirkan keadilan substantif di dalam mengusut perkara korupsi. Yang ketiga, tetapi demikian penyidik juga tidak boleh semena-mena di dalam melakukan misalnya upaya-upaya paksa. Upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, apalagi nanti misalnya kalau terkait dengan penetapan tersangka atau misalnya penangkapan, semua harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau penyidik mengikuti aturan perundang-undangan, maka penyidik tidak akan dituduh misalnya melakukan karakter assassination gitu ya. Dan menurut saya kasus ini sangat bagus bagi KPK untuk menunjukkan kinerjanya. Selama ini ada tuduhan bahwa KPK itu lebih banyak menyikat oposisi gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat dari kelompok politik sepertinya ini bukan oposisi begitu ya. Nah ini kesempatan bagi KPK untuk ya buka semua di depan meja hijau siapapun itu. Apakah juga misalnya termasuk ada kaitan dengan pendanaan politik di tahun 2024. Karena ini ratusan miliar kerugian keuangan negaranya. Satu lagi ada informasi di tahun 2024 ya bahwa KPK pernah melakukan penggeledahan rumah salah satu orang auditor yang membuat audit terhadap dugaan korupsi belanja iklan PT Bank BJB ini. Nah, publik juga bertanya, sampai sekarang tidak ada kelanjutannya, apakah itu memang tidak terkait atau ada keterkaitannya. Itu juga KPK harus terbuka, harus transparan, akuntabel kepada publik. Sehingga menurut saya ini waktunya KPK tunjukkan kinerja mereka. Selama ini KPK dibanding-bandingkan dengan kejaksaan tangani kasus besar, KPK belum. Nah ini kasus lumayan, ratusan miliar. Sehingga publik berharap agar KPK bisa tuntaskan. Juga
juga agar aset recovery-nya bisa optimal, bisa dikembalikan kepada keuangan negara, kemudian semua pihak yang ikut melakukan kejahatan dan menikmati hasil kejahatannya bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, Bang Radi. Ya, saya ini sebenarnya sangat-sangat tidak mau mencampur adukan antara urusan politik dan hukum. Tapi ya mau bagaimana, seperti yang Anda utarakan juga tadi bahwa urusan hukum muaranya dari urusan politik juga. Ada penggalangan dana untuk politik yang berujung kasus-kasus korupsi. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, apakah menurut Anda, ini saya bertanya dalam konteks jabatan politis, karena gubernur ini merupakan jabatan politis begitu. Menurut Anda, akankah ada perbedaan penanganan hukum antara kasus korupsi yang melibatkan pejabat aktif saat ini dan mantan pejabat seperti dalam kasus Ridwan Kamil? Karena ini tadi yang Anda tekankan juga pembuktian KPK lah, momennya sekarang begitu, Mas Rohman. Ya, tentu penyidik biasa menangani berbagai macam tantangan dan hambatan, ya. Ada hambatan-hambatan dalam bentuk intervensi. Intervensi juga datangnya bisa dari internal lembaga sendiri, bisa dari eksternal. Dari eksternal bisa datang dari pejabat yang punya posisi yang sangat tinggi, atau mungkin bahkan dari lembaga lain yang punya fungsi sama, yaitu sesama APH begitu ya. Sehingga memang biasanya ya penyidik akan punya tantangan lebih ketika seorang tersangka atau seseorang yang sedang diproses itu memiliki jabatan aktif. Kalau jabatannya sudah nonaktif, sudah paripurna, biasanya hambatannya jauh lebih rendah. Tetapi seharusnya dari sisi hukum, siapapun pelakunya, siapapun orang yang sedang berhadapan dengan proses pidana, seharusnya tidak akan ada perbedaan perlakuan. Karena kan prinsip dasarnya adalah seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tapi kan praktiknya tidak seperti itu juga. Hambatan-hambatan itu real. Dari dulu juga KPK menangani kasus korupsi pejabat aktif selalu mendapatkan tekanan. Bahkan ada yang disebut sebagai corruptor fight back, perlawanan balik dari koruptor, dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki kewenangan, memiliki jaringan, memiliki kedudukan-kedudukan sumber daya yang besar, sehingga untuk kasus ini menurut saya ini menjadi pembuktian dari KPK. Syukur-syukur KPK bisa membuktikan kemana larinya dana ini dengan lengkap itu ya. Karena biasanya dalam penegakan hukum, penegak hukum itu yang penting bisa membuktikan sangkaan kemudian diubah menjadi dakwaan, asal sudah terbukti kemudian kadang-kadang penyidik sudah puas. Tetapi aset recovery, kemana saja aliran dana itu, kadang-kadang itu tidak menjadi sesuatu yang prioritas. Padahal itu yang justru lebih penting, agar kerugian keuangan negara bisa dikembalikan ke kas negara sehingga rakyat tidak mengalami kerugian ganda. Bang Rai, ini jadi pembuktian sekali lagi digarisbawahi bagi KPK, ya kalau tidak mau lembaganya disebut sebagai alat politik, ya buktikan seprofesional mungkin urusan-urusan politik dipisahkan dengan kasus-kasus hukum secara profesional, termasuk yang banyak menjerat pejabat-pejabat publik maupun pejabat-pejabat yang memiliki jabatan politis, begitu kira-kira. Baik, terima kasih peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi, Mas Rohman. Sampai jumpa.